Pemirsa, KPK telah menetapkan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan yang juga sebagai calon tunggal Kapolri sebagai tersangka kasus penerimaan suap. Menurut KPK, kasus yang menjerat Budi Gunawan dilakukan saat ia menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir SDM Mabes Polri pada tahun 2004 hingga 2006. Sementara Budi Gunawan dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI menjelaskan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya merupakan harta yang berasal dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Apakah aliran uang ke rekening Budi Gunawan dapat dikategorikan sebagai uang suap atau sebenarnya hanya sekedar transaksi bisnis biasa? Kita akan diskusikan hal itu dengan narasumber kami saat ini, yaitu Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Polisi Roni Sompi, dan juga pakar pencucian uang Yenti Garnasih. Selamat bergabung di studio, Bu Yenti, Pak Roni, apa kabar? Selamat sore, baik. Kabar baik. Ini musim sibuk-sibuknya Pak Roni ini kan, bagaimana mengcover semua berita. Saya ke Bu Yenti dulu, Bu Yenti, ada masalah apa sebenarnya dengan rekeningnya Jenderal Polisi Budi Gunawan ini, Bu? Saya nggak tahu juga. Dari kacamata Anda? Enggak. Bukan dari kacamata saya, tapi dari apa yang dinyatakan oleh KPK saja kan, kita merujuk kepada itu ya, bahwa KPK menetapkan Pak Budi Gunawan sebagai tersangka di pasal 12A, 12B kecil dan pasal 11, ada juga pasal 5 kalau nggak salah begitu. Itu dengan dua alat bukti yang cukup. Ya, memang dua alat bukti sudah cukup kan? Tahu, ya. Tapi kemudian di sisi lain, sebelumnya kita ada masalah tentang rekening, kalau saya nggak setuju rekening gendut-gendut, kalau tidak bermasalah ya nggak apa-apa. Rekening yang mencurigakan, itu betul. Sebetulnya kan gitu kan. Jadi rekening besar tapi mencurigakan. Kalau bisa saja misalnya polisi punya rekening banyak, tapi karena memang warisan orang tuanya ya nggak apa-apa. Emangnya polisi nggak boleh kaya? Ya kan? Itu boleh kaya asal memang betul-betul bukan diperoleh dengan wajar. Dengan wajar. Arti wajar itu adalah bukan dari hasil kejahatan. Kaitannya seperti itu. Baru ada situasi di mana Bu Yenti ketika ada pejabat publik, apakah itu jenderal polisi, tentara, kaya sedikit saja orang sudah curiga. Oke, itu wajar. Tapi ketika diperoleh dengan cara yang tidak wajar, itu yang harus ditelusuri. Dari pengamatan Anda, rekening milik Budi Gunawan itu apakah memang ada catatan terkait dengan tidak wajarnya itu? Nah, ini kan yang menentukan kita dengan adanya suspicious transaction term ya. Kita punya terminologi baru ya setelah adanya anti pencucian uang, rejim anti pencucian uang di Indonesia sejak 2002. Itu kemudian ada PPATK, muncullah istilah yang mengemuka walaupun tadinya sudah ada, yaitu rekening yang mencurigakan, yaitu rekening-rekening yang memang tidak sesuai dengan penghasilan yang seseorang tersebut, tidak sesuai dengan keadaan dia, gitu, sesuai dengan apa yang ditanyakan. Misalnya pejabat ini kok rekeningnya banyak, misalnya, dan itu ketahuannya bagaimana ketika misalnya ada transaksi. Kan tidak mungkin kalau tidak bergerak, tidak mungkin ada transaksi. Kemudian bank itu di dalam undang-undang dikatakan kalau ada transaksi 500 juta atau mencurigakan harus dilaporkan kepada PPATK. Di sanalah kemudian dianalisis oleh PPATK. Dari PPATK dikatakan bahwa menurut PPATK hasil analisisnya itu mencurigakan. Mencurigakan itu dia punya ininya sendiri, ada misalnya rekening di bank aja misalnya dimasukkan dikeluarkan lagi atau menggunakan nama orang lain, atau ada kriterianya memang yang disebut mencurigakan. Ada kriteria, dan kriteria itu selalu berubah-ubah karena itu adalah modus. Itu adalah modus, jadi ya selalu mengikuti modus yang terjadi. Dan kemudian regulator ya harus mengikuti bahwa yang namanya rekening mencurigakan itu mulai modus yang seperti ini, kemudian belakangan seperti ini, macam-macam ya. Apakah menggunakan nama orang tua, anaknya, nama istrinya, nama siapa, dan kemudian ada transaksi yang dimasukkan kemudian dikeluarkan lagi, atau menghindari batas 500 juta misalnya, namanya kalau di Amerika namanya Anti-Smurfing Act ya, undang-undang tidak boleh memecah-mecah untuk tidak menjangkau 500 juta untuk kita, karena menghindari ini indikasi pencucian uang itu seperti itu. Saya kan tidak tahu ya, kalau ditanyakan pada saya bahwa bagaimana rekeningnya Pak Budi Gunawan, ya saya tidak tahu. Ya, kita harus tanya ke PPATK ya sebenarnya kan? Iya, atau nanti kalau memang sudah ada tersangka, segera didalami saja ya, segera ditindaklanjuti, karena apapun sudah dinyatakan sebagai tersangka. Ini memang baru kita status tersangka ini kan juga sempat membuat semacam KPK kok katanya berpolitik gitu kan, karena pada saat ditetapkan sebagai calon tunggal Kapolri ada tersangka. Tapi Pak Roni, ini pertanyaan yang harus dijawab oleh Anda, apakah polisi sebenarnya diharamkan untuk berbisnis, polisi dan keluarganya? Tidak ada larangan. Tidak ada larangan, tertulis ataupun tidak?
tidak dilarang ya? Jadi di undang-undang yang berlaku bagi Polri, baik Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, peraturan yang berkaitan dengan Polri, peraturan Kapolri misalnya ya, tidak ada larangan kecuali bisnis tersebut memanfaatkan jabatannya, ya itu dilarang. Tapi bisnis yang tidak ada kaitan dengan jabatan itu tidak dilarang. Silahkan saja. Ya, termasuk keluarga bagaimana? Sama. Keluarga ini sampai batas apa Pak? Keluarga inti kah atau? Ya semua ya? istri, anak, keluarga yang lain. Yang jelas bisnis keluarga itu tidak memanfaatkan jabatan suami, ayahnya, atau istri, ibunya, seperti itu. Misalnya orang tua saya perwira tinggi polisi, kemudian saya buka perusahaan suplai seragam misalnya untuk ke Mabes, itu nggak boleh gitu kan? Boleh. Nah, bisnis hotel sendiri bagaimana Pak terkait dengan putranya Pak Budi Gunawan ini? Ya bisnis hotel ya kan itu tidak ada kaitan dengan jabatan. Tapi mungkin perwira-perwira dari Polda atau Mabes yang kemudian diminta dalam tanda petik ya kalau nginap di hotel ini saja, ada nggak kayak begitu? Saya tidak tahu kalau soal itu ya. Saya kira kalau ada kaitan dengan pemeriksaan penyidik, saya penyidik KPK yang bisa mengetahuinya kalau memang ada itu. Ya itu biar KPK saja nanti yang telusuri. Pak Roni, sejauh ini Pak dari pengamatan Mabes sendiri, Jenderal Budi Gunawan ini kan bukan orang baru gitu kan. Dan beliau ini kan memang sebenarnya kalau dibilang berbisnis tidak dilarang. Tapi dari pengamatan Anda dan Mabes Polri, seberapa jauh Pak Budi ini beserta keluarganya sudah aktif di dunia non kedinasan? Ya, kita mengikutinya ketika uji kelayakan, beliau kan sudah memberikan penjelasan. Betul. Ya, artinya penjelasan tersebut tentunya sudah diterima oleh anggota Komisi 3, bahkan oleh rapat paripurna di DPR RI. Saya kira kita bisa pegang hasil uji kelayakan tersebut. Ya. Jadi itu juga yang dipakai oleh Mabes Polri terkait dengan hasil fit and proper test yang bersangkutan di Komisi 3. Ataukah sebenarnya ada informasi yang disampaikan oleh yang bersangkutan bahwa sejak tahun sekian saya juga sudah berbisnis atau putra saya berbisnis dan silahkan. Tahun 2010 ketika PPATK menyampaikan transaksi yang mencurigakan dalam bentuk laporan hasil analisis atau laporan hasil pemeriksaan rekening beberapa perwira Polri ke Mabes Polri, kemudian dibentuk tim gabungan ya, itu ada Inspektorat Pengawasan Umum, ada Divisi Propam, ada Divisi Hukum, dan juga Bareskrim Polri, terutama Direktorat Tindak Pidana Korupsi ya. Itu dilakukan penyidikan secara gabungan, pimpinannya Pak Komjen Pol Dr. Ito Sumardi. Ya. Hasilnya itu tidak mendapatkan sesuatu yang bisa dinyatakan sebagai bukti permulaan tentang adanya tindak pidana. Bukti permulaan ya. Bukan soal wajar tidak wajar, Pak. Saya tidak tahu ini perbedaan bahasa, nanti Bu Yanti juga bisa jelaskan ya. Gimana Pak? Ya, wajar tidak wajar itu kan bahasa di aturan undang-undang yang digunakan oleh PPATK untuk mencurigai adanya hal yang mencurigakan. Ya, ketika ditelusuri melalui sebuah penyelidikan, kemudian tidak ditemukan sesuatu yang tidak wajar tadi. Ya. Kalau misalnya tidak wajar, berarti kan menemukan nuansa pidana. Nah, itu pasti ada bukti permulaan yang cukup. Memang harus ada bukti permulaan dulu ya. Untuk mengetahui ada pidana. Betul. Dan ternyata tidak ditemukan saat itu. 2010 kan Pak? 2010. Pada tahun yang sama, KPK juga menerima laporan pengaduan dari masyarakat. Ya. Sesuai dengan siaran persnya pimpinan KPK ya. Bahwa KPK menerima laporan tentang Pak BG ya, Pak BG. Kemudian selama 3 tahun, baru tahun 2013 melakukan kegiatan penyelidikan. Artinya dari 2010 sampai 2013 itu tidak ada kegiatan.
Iya. ya, dan juga tidak ada koordinasi dengan Mabes Polri. Iya. Mungkin bukan tidak ada kegiatan, Pak. Kegiatannya tidak terekspos kali, Pak, atau tidak ada komunikasi secara langsung dengan Ini Mabes. siaran pers ini. Oke. Ini siaran pers yang saya dengar. Jadi kegiatan penyelidikan itu dilakukan tahun 2013. Kemudian minta laporan hasil analisis dari PPATK. PPATK. Dan pada saat kemarin saya dapat informasi dari Ketua PPATK, ya, Kepala PPATK, bahwa LHA yang diberikan itu berbeda dengan Ya. LHA yang diberikan kepada Mabes Polri. Iya. Jadi ini Yang satu 2010, satu 2014. Begitu kan? bukan itu maksudnya. Datanya Datanya tetap, berbeda. Karena sumber tahunnya juga beda kan, Pak? datanya tetap 2004 sampai 2006. Tapi yang diminta itu berbeda dengan data yang telah diberikan kepada Mabes Polri. Yang jadi rujukan Kompolnas? Jadi rujukan Kompolnas? Data yang? Data yang tahun 2010 diberikan ke Mabes Polri. Iya. Ya, jadi artinya gini, KPK itu mendapatkan bukti baru, tapi data lama. Iya. Cuma data itu berbeda dengan data yang diberikan ke Mabes Polri. Nah. Jadi tidak ada kaitan. Iya. Ya, ini kalau saya merujuk kepada keterangan Kepala PPATK. Ya. Ya. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, kita break dulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Tetap